Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tema 1, subtema 1, pelajaran IPA. Perkembangbiakan tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mampu berkembang biak. Tujuan berkembang biak adalah untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. 1. Generatif atau kawin. 2. Vegetatif atau tidak kawin. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan terjadi jika sel kelamin betina bertemu sel kelamin jantan dalam proses pembuahan. Apakah alat perkembangbiakan pada tumbuhan? Betul sekali, bunga. Benang sari sebagai alat kelamin jantan, putik sebagai alat kelamin betina. Berdasarkan kelengkapan bunga dibagi menjadi dua. 1. Bunga sempurna. Jika benang sari dan putik terdapat pada bunga yang sama. Contoh, bunga mangga, bunga jambu. 2. Bunga tidak sempurna, yaitu jika bunga hanya memiliki benang sari atau putik saja. Contoh, bunga jagung, bunga melinjo. Bagian-bagian bunga. Mahkota. Kepala sari, tangkai sari, putik, bakal buah, kelopak, tangkai. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri terjadi jika serbuk sari yang jatuh pada kepala putik pada bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Penyerbukan silang terjadi jika serbuk sari jatuh pada kepala putik bunga lain yang berbeda pohon tetapi masih satu jenis. Contohnya, benang sari bunga cabai rawit jatuh ke putik cabai rawit tetapi berbeda pohon. Kalau penyerbukan bastar yaitu serbuk sari jatuh kepada kepala putik yang berbeda pohon dan berbeda jenis tetapi masih dalam satu keluarga. Contohnya cabai rawit dengan cabai merah besar. Kelebihan perkembangbiakan secara generatif. 1. Tumbuhan yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Biayanya murah. 3. Umur tumbuhan tahan lama. 4. Dapat menghasilkan varietas unggul. Kelemahan perkembangbiakan secara generatif. 1. Tumbuhan yang baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat sama dengan induknya. 2. Varietas baru belum tentu lebih baik dari induknya. 3. Waktu berbuah lebih lama. 4. Kualitas dapat diketahui setelah berbuah. Amatilah proses perkembangan biji hingga menjadi tumbuhan.
kan ya, biji, tumbuh akar, akarnya semakin panjang, keluar daun kecil, keluar daun besar. Oke. Supaya lebih paham lagi tentang proses perkembangan biji menjadi tumbuhan dewasa, lakukan kegiatan Ayo Mencoba pada buku tematik tema 1 halaman 5-6, kemudian buatlah hasil laporannya. Ya, kemudian ditulis di buku tulis, difoto dan dikirim melalui WA pribadi Ustazah. Ustazah tunggu hari ini ya tugasnya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Apa itu perkembangbiakan vegetatif? Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan. Vegetatif alami tanpa campur tangan manusia. Yang kedua, vegetatif buatan ada campur tangan manusia. Jenis perkembangbiakan vegetatif alami dan contohnya. 1. Umbi batang, contohnya kentang, ubi jalar, talas. 2. Umbi akar, contohnya wortel, singkong, dahlia. 3. Umbi lapis, contohnya bawang merah, bawang putih, bawang bombay. 4. Tunas, contohnya pisang, bambu, tebu. 5. Tunas adventif, contohnya cocor bebek, cemara, sukun. 6. Akar tinggal atau rimpang, contohnya jahe, kunyit, lengkuas. 7. Geragi atau stolon, contohnya stroberi, rumput teki, dan arbei. 8. Spora, contohnya lumut, tumbuhan paku. Jenis perkembangbiakan vegetatif buatan dan contohnya. 1. Stek. Contoh tanaman yang bisa di stek antara lain singkong, tebu, mawar. 2. Cangkok. Berikut adalah cara mencangkok. Yang pertama, disayat kulitnya, kemudian dibersihkan kambiumnya. Setelah itu dikasih tanah, terus dibungkus serabut kelapa atau buli plastik, tetapi kalau plastik dilubangi, diikat kedua ujungnya. Setelah itu disiram setiap hari. Setelah tumbuh akar, maka dipotong dan ditanam di tanah. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu dan berkambium. Contoh tanaman yang bisa dicangkok: pohon mangga, jambu air, jambu biji. 3. Menyambung, nama lainnya mengenten atau menempel, nama lainnya okulasi. Ini berikut, ini menyambung, kalau ini gambar menempel. Kalau menempel ini adalah mata tunasnya. 4. Merunduk. Contoh tanaman yang bisa dikembangbiakkan dengan cara merunduk: melati, tebu, dan apel. Manfaat perkembangbiakan vegetatif. 1. Cepat berbuah. 2. Tumbuhan dapat dikembangbiakkan tanpa perlu menunggu berbuah. 3. Dapat menghasilkan tumbuhan yang sama dengan induknya. 4. Dapat mengembangbiakkan tumbuhan yang tidak menghasilkan biji atau buah.
Kekurangan perkembangbiakan vegetatif. 1. Tumbuhan baru yang dihasilkan tidak sekuat induknya. 2. Hanya menghasilkan sedikit keturunan baru. Alhamdulillah, pembahasan tentang perkembangbiakan tumbuhan sudah selesai. Semoga Allah memberikan pemahaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.